Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pecinta hikmah yang berbahagia, secara bahasa masjid berarti tempat untuk bersujud. Adapun secara istilah, masjid adalah bangunan khusus untuk sholat dengan aturan dan ketentuan tertentu yang mengikatnya. Selain beribadah di dalam masjid, berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan masjid merupakan amal yang utama bagi setiap muslim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau kamibhasi qitatin li baydiha, banallahu lahu baitan fil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun sebesar sarang burung untuk bertelur, maka pasti Allah akan membuatkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Jadi menurut hadis ini, sekecil apapun kontribusi kita dalam pembangunan masjid, tapi jika niatnya karena Allah, secara tidak langsung kita sudah mendapatkan tiket untuk masuk surga, bahkan Allah sudah menyiapkan rumah buat kita di surga. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhati yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku pahala umatku hingga kotoran sampah kecil yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Maksud hadis ini adalah sekecil apapun kontribusi kita dalam pemeliharaan masjid, membersihkan masjid, bahkan mengeluarkan sampah yang ada di dalam masjid, sekecil apapun kotoran dan sampah itu, ternyata Allah sudah mempersiapkan pahala yang baik untuk diri kita. Sahabat pecinta hikmah yang berbahagia, persoalan tentang masjid yang kedua adalah tentang sholat tahiyatul masjid. Apakah setiap kita masuk masjid otomatis harus atau dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Salah satu hak masjid adalah siapapun kaum muslimin yang memasukinya dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Bahkan bagi yang datang terlambat pada saat ibadah Jumat, meskipun imam sedang berkhutbah, yang terlambat tersebut tetap dianjurkan melaksanakan sholat 2 rakaat. Namun, jika seseorang masuk masjid dan tidak berniat duduk atau sholat di dalam masjid, maka sholat tersebut tidak dianjurkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tul masjidah haqqaha. Faqalu wa ma haqquha? Qala an tusallu rak'ataini qabla an tajlisu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kepada masjid itu haknya. Mereka bertanya, apakah haknya itu? Beliau menjawab, kalian sholat 2 rakaat sebelum kalian duduk. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi hari Jumat, mendatangi Jumatan, dan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat dan hendaklah ia menyederhanakannya. Maksudnya sholatnya jangan terlalu panjang. Qala Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna al-masjida summa yakhrujuna wa la yusalluna. Sahabat Zaid bin Aslam radhiyallahu an, ia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid lalu keluar lagi dan mereka tidak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Artinya, menurut hadis yang ketiga tersebut, berarti seseorang
yang masuk masjid dan tidak berniat untuk melakukan aktivitas apapun yang sifatnya ritual di masjid, maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi jika kita masuk masjid memang niatnya ingin melaksanakan ibadah terutama sholat di dalam masjid, maka sebaiknya kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid dan kita belum duduk di dalam masjid tersebut. Sahabat hikmah yang budiman, apakah setiap perilaku atau aktivitas diperbolehkan dilakukan di dalam masjid? Tentu saja jawabannya tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis sahih ternyata sudah membuat aturan. Ada beberapa hal yang dilarang dilakukan di dalam masjid. Yang pertama, orang yang dalam keadaan junub dan wanita yang sedang haid dilarang berada di dalam masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la ukhillul masjida li haidin wala junubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid diduduki wanita yang haid dan seseorang yang sedang junub. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Yang kedua, dilarang mengumumkan kehilangan di masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjidi falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masjida lam tubna li hadza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, hendaklah ia berdoa, semoga Allah tidak mengembalikan lagi barang itu kepadamu, karena masjid dibangun bukan untuk urusan ini. Yang ketiga, tidak dibenarkan berjual beli di dalam masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijarataka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, maka hendaklah kalian berdoa, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam perniagaanmu. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Selanjutnya, yang keempat, dilarang membawa bau-bauan ke dalam masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala thuma wal basala wal qaratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza minhu banu adama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan bawang bombay, janganlah ia mendekati masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan apa-apa yang manusia juga terganggu darinya. Jadi malaikat baweun upami aya anu ka masjid dina kaayaan bau tadi. Kemudian larangan yang kelima adalah dilarang menagih utang di dalam masjid. Qala Ka'bun radhiyallahu anhu, taqadaitu ibna abi hadarada dainan kana lahu alaihi fil masjidi. Panada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'bu, qala labbaika, faqala dha' min dainika hadha wa awma'a ilaihi ay asyatra. Qala laqad fa'altu ya Rasulullah. Qala kum faqdihi. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, saya menagih utang kepada Ibnu Abi Hadrad di masjid karena ia berutang kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, letakkan dari utangmu ini. Dan Rasul berisyarat kepadanya, yaitu setengahnya.
Ka'ab menjawab, "Sungguh saya telah melaksanakannya ya Rasulullah." Nabi bersabda, "Berdiri dan bayarlah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, larangan keenam yang dilakukan di dalam masjid adalah dilarang bernyanyi di dalam masjid. Qala Amrun radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanasyudil as'ari fil masjidi. Amr radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mendendangkan syair-syair di dalam masjid. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Para sahabat pecinta hikmah yang berbahagia. Selanjutnya, apa doa ketika masuk masjid dan apa doa ketika keluar masjid? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatika wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, hendaklah ia mengucapkan, Ya Allah, semoga Engkau membukakan pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Dan jika ia keluar masjid, hendaklah ia mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia-Mu." Hadis riwayat Muslim. Apa makna dari doa masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatika? Kata-kata rahmah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, jika itu ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ujung-ujungnya adalah surga. Artinya, ketika kita masuk masjid, kemudian kita berkata, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, maka maknanya adalah kita memohon kepada Allah ketika kita memasuki masjid agar Allah membukakan pintu-pintu surganya buat kita. Kemudian ketika kita keluar masjid, maka doanya adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kata-kata fadlik, fadlun, di dalam bahasa Arab, baik dalam Quran maupun dalam hadis, itu maknanya lebih kepada makna yang sifatnya duniawi, kelebihan duniawi, karunia duniawi. Artinya, doa masuk dan keluar masjid ini adalah sinergi yang sangat ideal, bahwa seorang muslim itu ketika dia memasuki masjid, berarti orientasi hidupnya adalah orientasi ukhrawi. Tetapi ketika dia keluar masjid, Islam mengajarkan supaya umat Islam juga berusaha dalam hidupnya di dunia. Jadi ada keseimbangan, ada sinergitas antara visi ukhrawi dan visi duniawi dalam setiap langkah kehidupan kita di dunia ini. Ihwatul iman rahimakumullah. Selanjutnya, ada anjuran mengunjungi 3 masjid yang dianjurkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida, Masjidil Harami wa masjidi hada wa masjidil Aqsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan diperkeras keinginan berkunjung kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa? Dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salatun fi Masjidil Harami mi'atu alfi salatin wa salatun fi masjidi alfu salatin wa fi baitil maqdisi khamsu mi'ati salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid lain.
Dan sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Dan sholat di Baitul Maqdis sama dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Itulah alasan kenapa Nabi menganjurkan kita umat Islam untuk berkeinginan, bercita-cita mengunjungi 3 masjid tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah, pecinta hikmah yang berbahagia. Selanjutnya, apakah setiap tempat boleh digunakan untuk melaksanakan sholat? Apakah ada tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk digunakan kita melaksanakan sholat? Pada dasarnya, semua tempat di muka bumi ini boleh digunakan untuk melaksanakan sholat, kecuali beberapa tempat saja. Yang pertama, kuburan atau makam. Kita tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan sholat di atas kuburan atau di atas makam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiyaihim wa salihihim masajida fala tattakhidul qubura masajida illa anhaakum anzalika. Inni anhaakum anzalika. Sesungguhnya orang-orang dahulu sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian berbuat demikian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Duduk di atas kuburan tidak boleh, apalagi melaksanakan salat di atas kuburan. Bahkan salat menghadap kuburan saja ternyata dilarang dalam ajaran agama. Kemudian yang kedua, tempat yang dilarang untuk dipakai tempat sholat bagi umat Islam adalah tempat ibadah orang lain. Apakah itu gereja, al-kanisat, apakah itu sinagog, al-bi'at, atau tempat ibadah-ibadah di luar Islam. Gereja dan sinagog terlarang dijadikan tempat sholat bukan karena semata-mata bangunan ibadah orang lain ternyata, tetapi ada kaitannya dengan kuburan tempat dibangunnya gereja dan sinagog tersebut. Artinya, jika dipastikan bahwa tempat ibadah orang lain itu tidak ada unsur kuburan di dalamnya, tidak ada kuburan orang-orang soleh di antara mereka yang kemudian dibangun tempat ibadah mereka di atasnya, maka tidak dilarang sebetulnya umat Islam untuk sholat di tempat ibadah tersebut. Menurut beberapa riwayat, ada sebagian sahabat pernah sholat di gereja. Bahkan menurut riwayat Al-Bukhari, Ibnu Abbas pernah sholat di sinagog Yahudi. Tetapi tentu saja, jika ada masjid, jika ada musola, maka sangat dianjurkan untuk meninggalkan tempat-tempat ibadah tersebut sebagai tempat sholat umat Islam, karena sudah jelas tempat sholat umat Islam adalah masjid. Kemudian tempat-tempat yang kotor. Tempat-tempat kotor tentu tidak layak dijadikan tempat untuk sholat, seperti tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, jamban, kandang hewan, dan tempat-tempat kotor yang lainnya. Carilah tempat yang bersih untuk kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah. Karena pada saat kita melaksanakan sholat di tempat yang kotor, kemudian ada najis yang terdapat di tempat tersebut, nempel di tempat kita sholat, nempel di tubuh kita yang sedang sholat, atau menempel di pakaian kita yang sedang sholat, maka menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan masjid. Mudah-mudahan menjadi hikmah, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.